Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya, Black akhirnya bisa Trunks kalahkan berkat kekuatan yang luar biasa. Semuanya merasa sangat senang. Namun tiba-tiba energi kehancuran muncul kembali, mengagetkan semua orang yang ada di sana. Trunks merasa yakin kalau ini masih belum berakhir. Dari dalam portal, Black muncul lagi ke hadapan mereka dengan sambil menciptakan energi Hakai. Rupanya seperti yang pernah Hakai Shin waktu katakan kalau Black akan selalu dapat hidup lagi meski dirinya dibunuh oleh Zeno sekalipun. Di saat semuanya masih terkejut melihat Black, di situ Black telah melemparkan bola energi Hakai untuk menghancurkan mereka. Trunks sontak kesal, pertarungan ini sama sekali belum berakhir. Namun tiba-tiba sebuah keajaiban terjadi. Energi Hakai tersebut dihancurkan oleh seseorang hingga lenyap nggak tersisa. Mai menyangka kalau pertolongan itu berasal dari Trunks kekasihnya. Namun Trunks beritahu kalau itu sama sekali bukan dirinya. Dari sebuah cahaya terang yang menyilaukan, Trunks serta Black mereka dikejutkan dengan kemunculan pria berjubah putih dari portal dimensi. Nah, inilah dia pria berjubah putih yang dikatakan oleh Hakai Shin waktu dapat memutus aliran waktu Black, sehingga Black tidak bisa bangkit lagi setelah dibunuh. Semua orang menatapnya dengan penuh kebingungan siapa sebenarnya pria berjubah putih itu. Gak cuma itu, pria berjubah putih juga tahu siapa nama Trunks, yang sontak membuat Trunks tentu langsung terkejut. Belum juga kenalan udah tahu aja. Trunks penasaran siapa sebenarnya pria berjubah putih ini, kenapa tahu namanya. Black yang tampaknya melupakan nasihat dari Hakai Shin waktu juga penasaran siapa pria tersebut. Namun pria berjubah putih tidak mau mengatakan siapa dirinya. Dia berkata mungkin dirinya berasal dari kehidupan lain. Mungkin dia adalah orang lain yang datang untuk melindungi orang lain dari kejahatan. Atau mungkin dia seorang pria yang aneh. Pria itu yakin Black belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Jadi dia malah menantang Black untuk menunggu dan mencari tahu siapa dirinya sendiri. Tertantang mendengar itu, Black segera melepaskan banyak energi kehancuran di tubuhnya dan merasa sangat percaya diri bisa mengalahkan pria berjubah putih. Semuanya nampak semakin terkejut dengan kekuatan besar yang Black keluarkan. Mereka nggak yakin bisa mengalahkan Black karena Black adalah makhluk yang abadi. Namun pria berjubah putih mengarahkan tangannya pada mereka lalu menciptakan pelindung energi untuk melindungi semuanya. Trunks mengerti pria berjubah putih ingin melindungi mereka. Namun Trunks yang belum tahu kekuatan pria itu memintanya untuk tidak meremehkan Black. Trunks sendiri yang sudah mencapai perubahan Beast gak tahu cara seperti apa yang bisa membunuh Black selamanya. Dan Trunks gak mau dilindungi di balik penghalang seperti ini karena ini bukanlah tipe dirinya. Meski demikian, melihat kepercayaan diri pria berjubah putih, Trunks berharap kalau pria itu bisa melakukannya. Dia nggak bisa membiarkan Black menghancurkan segalanya lagi seperti dulu. Pria berjubah putih dengan santainya meminta Trunks untuk nggak usah khawatir. Dia telah memasang pelindung kuat yang bisa melindungi semuanya. Jadi dia minta Trunks anggap ini sebagai balas budi karena Trunks telah menyelamatkan semua orang sebelumnya tepat pada waktunya. Jadi sekarang ini adalah tugasnya untuk melindungi teman Trunks seperti Trunks melindungi teman pria berjubah putih. Wah, sosok pria berjubah putih semakin membuat penasaran bukan? Dan identitasnya akan segera ketahuan nanti ya. Sementara Black yang dianggurin sejak tadi seperti nyamuk ini nggak tahan dan segera melemparkan serangan pedang energi pada pria berjubah putih. Namun layaknya seperti Obito, dia memiliki kemampuan yang membuat pedang itu nembus di tubuhnya. Lalu pria itu segera memegang pedangnya dengan santai. Tapi pedang itu masih bisa digerakkan hingga membuat pria berjubah putih sedikit kesulitan menahannya. Bahkan tubuhnya sampai terseret jauh, di mana Black ternyata bisa mengendalikan pedang itu dari jarak jauh. Black menghempaskan pria itu terbang ke udara. Black menegaskan gak ada yang bisa lolos dari keadilan dewa, di mana kehancuran gak bakal bisa dihindari. Kemudian Black menambah jumlah pedang energi yang langsung dia lepaskan semua pada pria berjubah putih. Melihat banyak pedang mengarah padanya, pria itu nampak sedikit terkejut campur linglung. Black beritahu kalau apapun usaha yang pria itu lakukan bakal menjadi sia-sia. Dia akan membunuhnya sekarang. Semua pedang itu segera Black lesatkan pada pria berjubah putih hingga pria itu nampak menghindari semuanya namun masih dengan santai.
Bahkan pria itu masih bisa ketawa dan berakting seolah-olah dia berada dalam keadaan yang tidak baik. Setelah itu, pria berjubah putih segera gas pergi menjauh dari jangkauan serangan pedang. Black yang gak mau biarin itu segera kembali mengarahkan semua pedangnya untuk mengejar pria berjubah putih. Namun para pedang itu cuma mengenai tanah, di mana pria berjubah putih bisa menghindar sambil melompat-lompat seperti kerasakti. Setelah pria itu berhasil bertahan, banyak pedang ternyata melesat keluar dari kumpulan asap. Namun pria berjubah putih mengeluarkan sebuah rokok gudang garam jaya yang ternyata bisa berubah menjadi tongkat layaknya milik Kerasakti. Dengan putaran tongkat yang pria itu lakukan, semua pedang yang melesat ke arahnya berhasil dihancurkan sangat mudah. Melihat itu, muka Black langsung menunjukkan keterkejutan. Pria berjubah putih menyombongkan dirinya di hadapan Black dan menunjukkan pose yang meremehkan. Hal ini semakin membuat Black kesal kenapa kemampuan pria itu begitu hebat. Jadi dengan semua kemarahan yang ada, Black mengeluarkan ratusan pedang energi yang siap menerjang. Dan tanpa ragu, Black segera melepaskan semua pedang itu untuk menghujani pria berjubah putih. Pria berjubah putih menganggap kalau ini sudah berlebihan dibandingkan sekedar permainan. Jadi dengan gerakan tongkat yang ciamik dan juga epik, pria berjubah putih menghancurkan banyak pedang energi Black sekaligus. Dia menggunakan tebasan santai namun mematikan. Pria berjubah putih menegaskan kalau Black nggak tahu siapa dirinya dan malah mencoba menghancurkannya dengan cara seperti ini. Baginya, Black mungkin sedang memiliki banyak masalah pribadi. Black sendiri menegaskan gak peduli siapa pria berjubah putih, tapi dia telah menghalangi rencananya. Di alam semesta ini, Black yakin gak ada manusia atau dewa yang dapat menghentikannya. Pria berjubah putih memuji kepercayaan diri Black yang luar biasa. Keyakinannya pada diri sendiri sangatlah mengesankan. Di situ, pria berjubah putih mengatakan sambil terus menangkis semua pedang energi yang datang. Salah satu pecahan pedang energi sampai mengenai pelindung hingga membuat Trunks terkejut melihatnya. Kakek tua cukup terkejut juga dengan kemampuan Black yang bisa menciptakan benda-benda menggunakan energi kehancuran. Dan kakek tua yang belum tahu siapa pria berjubah putih menganggap akan kalah jika sampai terkena salah satu serangan Black. Saat ini pria berjubah putih telah berhasil menghancurkan banyak pedang energi Black dan segera memanjangkan tongkatnya. Tongkat itu melesat cepat menghantam perut Black hingga menghempaskannya mundur melayang jauh. Dan gak cuma itu, pria berjubah putih terus menggencarkan banyak serangan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bahkan pria itu sambil meremehkan Ultra Ego Black yang begitu lemah. Mendapat serangan yang begitu signifikan, Black sampai terhempas hingga menciptakan ledakan yang luar biasa besar. Pria berjubah putih memberitahu Black bukanlah satu-satunya yang punya beberapa trik di lengan bajunya. Nampak setelah mendapatkan serangan tadi, tubuh Black ini tergeletak seperti tak bernyawa. Pria berjubah putih kembali menyadarkan Black bahwa Black bukanlah orang yang terkuat dan terbaik di alam semesta. Dia telah belajar sesuatu bahwa membunuh orang tidak bersalah pada akhirnya tidak akan berakhir dengan baik. Black nampak bangkit lagi sambil menunjukkan kekesalan yang mendalam. Kemudian dia mengarahkan tangannya pada pria itu dan kembali menyerangnya menggunakan banyak pedang energi. Tertantang melihat itu, pria berjubah putih segera membesarkan tongkatnya untuk melihat senjata siapa yang paling kuat. Dan dalam sekejap terjadi ledakan besar. Nampak pedang tadi berubah menjadi raksasa yang membuat pria itu terkejut. Black terus mengeraskan semua kekuatannya untuk bisa membalas kekalahan dia sebelumnya. Namun, di detik-detik terakhir, pria berjubah putih berhasil dikalahkan dan tubuhnya langsung ditusuk oleh pedang energi Black. Hal ini sontak membuat Black senang, akhirnya dia bisa menghancurkan pria itu menggunakan Hakai. Semua orang sontak terkejut dengan apa yang terjadi pada pria itu. Dan nampak pria itu terjatuh dengan tubuh yang perlahan mulai menghilang terkena Hakai. Dan pada akhirnya tubuh pria berjubah putih lenyap sepenuhnya menjadi partikel-partikel kecil. Di sini Black nggak bisa menahan kesenangannya, akhirnya dia bisa melihat apa yang tidak bisa dia sangka. Takdir telah memilihnya untuk menghancurkan segalanya yang melampaui dewa kehancuran itu sendiri. Black telah mendapatkan keadilan yang sesungguhnya yang sangat dia idam-idamkan selama ini. Namun tanpa Black sadari, pria berjubah putih ternyata masih hidup dan muncul tanpa sepengetahuan Black. Entah apa yang sebenarnya terjadi dan seberapa kuat dirinya.
Pria berjubah putih segera memanggil Black hingga Black menoleh. Dengan santai, pria berjubah putih menyapa Black, yang di situ Black sontak kehilangan muka senangnya. Baik Trunks dan yang lainnya juga terkejut melihat kehadiran pria berjubah putih yang bisa hidup lagi setelah dikalahkan oleh Black. Para Kaioshin juga nggak bisa menahan keterkejutannya melihat pria itu. Dengan refleks, Black menyemburkan napas laser dari mulutnya hingga menciptakan ledakan besar. Namun pria berjubah putih ternyata masih hidup, bahkan dia bisa sesantai itu berbicara dengan Black. Pria itu menanyakan apakah Black ingin berbicara dengannya atau masih berpikir kalau Black adalah makhluk yang paling istimewa di alam semesta ini. Pria itu mengakui Black memiliki kekuatan yang luar biasa hebat. Tapi seperti yang dia katakan sebelumnya, menyakiti orang yang tidak bersalah, maka Black harus membayar segalanya. Setelah itu, pria itu kembali turun yang semakin membuat Black kesal dengan apa yang dia lihat. Jadi Black kembali menciptakan pedang energinya yang lebih khusus untuk bisa membunuh pria itu. Namun pria berjubah putih cuma melapisi tangannya dengan energi saja. Dan layaknya seperti sparring antara Goku melawan Trunks, pria berjubah putih berhasil menangkis semua serangan pedang Black. Dalam tebasan berikutnya, pria itu segera menghindar ke udara. Menyadari itu, Black segera melesat cepat mengejarnya dengan penuh amarah. Baginya tidak ada ruang bagi manusia jika ingin lari, dan dia akan menggunakan segala cara untuk bisa melenyapkan pria berjubah putih dari alam semesta ini. Di situ Black melakukan tebasan keras pada pria berjubah putih hingga tubuhnya nampak terbelah menjadi dua. Namun sesuatu terjadi pada pria berjubah putih yang sontak membuat Black nampak sangat terkejut. Rupanya pria berjubah putih tidak terpengaruh tebasan Black, bahkan dia meremehkan Black apakah sudah menyerah dengan semua usahanya. Kesal dengan semua itu, Black segera turun ke bawah dan akan membuat perhitungan. Lalu dia segera merobek bajunya, pertanda dia akan mengakhiri semuanya sekarang dan selamanya. Black merasa dia butuh lebih banyak kekuatan supaya darah sayanya terus mengalir di tubuhnya. Di situ Black mulai berkonsentrasi mengumpulkan banyak energi dan akhirnya membangkitkan Kaioken dalam perubahan Ultra Ego. Kaioken mengalir keluar dengan penuh energi luar biasa di dalamnya. Kakek tua menyadari alasan Black menggunakan Kaioken yaitu untuk merusak dirinya sendiri yang nantinya menyebabkan insting bertahan hidup mengambil alih dan darah sayanya mulai mengalir. Jadi begitulah cara Black memasuki keadaan yang tampak aneh. Dan sekarang dia akan menggunakan Kaioken untuk meningkatkan kekuatan melampaui batas. Setelah itu Black segera melakukan serangan cepat pada pria berjubah putih. Namun pukulan yang dia lepaskan mampu dihindari dengan mudah. Bahkan serangan bertubi-tubi yang Black lancarkan dengan ganas nggak mampu mengenai pria berjubah putih sedikit pun. Sebaliknya pria berjubah putih mengarahkan tangannya hingga Black merasa sangat terkejut dengan itu. Black terkena hantaman serangan yang membuat tubuhnya langsung mental melayang jauh. Tubuhnya menghantam bukit dengan sangat brutal. Padahal pria berjubah putih baru menggunakan satu tepakan saja bukan? Namun tiba-tiba, layaknya tangan Susanoo, pukulan raksasa muncul dan balik menghempaskan pria berjubah putih melayang jauh. Pria berjubah putih bertahan lagi sekuat tenaga. Tapi dari arah atas, kaki Susanoo muncul lagi dengan Black yang senang akhirnya bisa mendesak pria itu. Setelah berhasil dengan serangannya, Black coba menyerang lagi, namun kali ini muncul tangan Susanoo pria itu yang menahan serangan Black. Dan pada akhirnya, tangan Black berhasil dikalahkan hingga terjadi ledakan besar akibat serangan mereka. Meski mendapatkan banyak kotoran di pakaiannya, pria berjubah putih nampak masih santai. Dia melihat Black yang saat ini sudah terbujur kaku dengan ketidakberdayaan. Black merasa kesakitan yang luar biasa di tubuhnya. Bukan cuma serangan tadi, tapi efek Kaioken juga telah mempengaruhi tubuhnya. Pria berjubah putih menanyakan berapa kali Black dilahirkan sampai dia belajar atas kesalahannya. Karena dia tahu Black memilih jalan yang tidak membawa apa-apa selain kehancuran dan bukan untuk manusia melainkan diri sendiri. Jadi pria berjubah putih menyarankan supaya Black mengikuti insting kata hatinya. Begitulah dia menjalani hidupnya juga. Dan kedamaian adalah jalan menuju kemajuan. Menghancurkan setiap tantangan yang Black hadapi adalah jalan keluar para pengecut. Itulah kenyataannya. Makanya dia yakin Black menyerah pada manusia. Di sini Black membantah selama dirinya masih ada maka manusia nggak bakal punya harapan.
Cara satu-satunya untuk menghentikannya adalah dengan berbuat dosa seperti yang Black mau. Black tahu manusia telah saling menghancurkan begitu lama, dan itulah sebabnya Black tegaskan kalau dia nggak boleh kalah. Pria berjubah putih memberitahu kalau dia bukanlah seorang manusia. Dia bisa menghancurkan Black selamanya dari kehidupan dengan mudah. Namun pria itu tegaskan itu bukanlah gaya bertarungnya. Pria itu kembali mengubah tangannya menjadi Susanoo dan bersiap melakukan serangan. Dan tangan tersebut langsung menerjang Black hingga terjadi ledakan besar. Black menahan segala kesakitan dari penderitaan yang dia terima. Dan pada akhirnya tubuh Black hancur sepenuhnya dan lenyap menjadi partikel. Dengan demikian pria berjubah putih berhasil memenangkan pertarungan yang sangat epik melawan Black Ultra Ego. Mai cukup penasaran apakah insiden ini akhirnya sudah berakhir. Tapi Trunks menatapnya dengan penuh serius. Dia merasa jika pria berjubah putih masih menahan kekuatannya. Lalu apakah yang bakal terjadi selanjutnya? Apakah Black telah dikalahkan atau akan bangkit lagi? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.